Nah, kalau misalnya bicaranya selalu ke depan, apa rencana Pak Salih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Ada nggak nih rencana nih? Ya, kalau rencana itu saya Unisa dalam jangka tidak terlalu lama ingin menjadi PTS terbaik. Dua PTS ini, dan sekolah kita juga ingin terbaik. Kemarin sekolah kita ini Kang, yang SD plus ala hitam, sekolah kita rujukan nasional Kang. Sekolah Alhamdulillah. rujukan nasional untuk sekolah swasta di Jawa Barat ini. Karena kan gedungnya ini, halamannya luas, pepohonan tuh ada. Kalau saya tuh setiap rumah atau setiap gedung itu ada pepohonan. Dan memenuhi syarat ini. Ini sekolah. Nah, kalau sudah seperti itu kan sekarang tuh yang masuk tuh alhamdulillah. Jadi core itunya SD itu paling bagus, baik di Intan, di Al-Ghifari maupun di sini tuh SD. SD itu beda sih SD itu orang tuanya. Tadi kan kelihatan, coba sebentar lagi nih pulang. Ini kan mobil yang pasti jemput, penuh, menjemput. Sebentar lagi, tadi kan rombongan pertama sudah agak penuh. Kalau semua ini Kang, luas sebesar ini nggak cukup Kang. Gitu. Karena siswa kita itu kan di atas 600 siswa SD itu dijemput semua. Dijemput coba, hampir 60% dijemput kan. Pak Salih, kalau saya perhatikan ini perusahaannya atau nama-nama lembaganya itu selalu ada pakai plus. Ini beberapa pakai plus nih. Emang kata-kata plus ini menjadi daya tarik nih. Oh iya. Itu maka strategi si Mamora itu. Oh iya. Kenapa pakai plus, Pak? Hah? Kenapa pakai plus? Ya plusnya tuh apa? Kalau orang lain kan apa tuh digratiskan, kita kan bayar. Nah, orang tua itu akan menanyakan apa sekolah keunggulannya ini. Yang tadi itu kan saya katakan ditambah kebersihan. Ditambah yang lain kan, layanan seperti kantin, layanan parkir, mereka itu kan. Yang penting itu kalau di sekolah itu adalah muatan plusnya itu adalah agama kalau saya. Lebih agama. Ke religinya. Religi, karena dengan religi ini, tapi kita tidak bermahjab. Bukan yang lain, kita nggak, bukan mahjab Salih, bukan. Pokoknya kita agama Islam umum. Kang Salih, ya kita udah panjang lebar ngobrol. Sebentar lagi kami mau pamit ini, punten ya Kang Salih ya. Kami pamit pulang. Nah, tapi sebelum kami pamit, Kang Salih, saya ingin Kang Salih memberikan satu nasihat lah, motivasi atau nasihat untuk orang-orang muda yang ingin mulai berbisnis. Ya, sebetulnya sukses itu milik semua. Milik semua. Baik muda maupun tua maupun aki-aki, sukses milik semua. Tapi yang pernah saya lakukan itu adalah kita itu jangan terlalu berharap ingin sukses, ingin gagal. Tapi yang paling penting itu lakukan menurut hati nurani kita. Mau apa? Upamakan saya sependapat juga tidak sependapat. Kalau usaha itu harus pakai modal. Bisa modal berupa memang materi, bisa modal berupa kepercayaan. Maka kepada teman-teman yang memang mulai saja. Keahlian perlu, Pak. Harus. Keahlian itu akan menyesuaikan dengan apa yang dikerjakan. Seperti saya kan dari SPG Kang. Kemudian saya Sasuna. Bisa apa saya konstruksi? Kenapa saya bisa? Karena saya berburu. Bisa apa saya masak? Bukan dari pariwisata. Saya ikut. Gimana tuh masak itu? Bagaimana tuh memilih sebuah pendidikan gitu kan? Nah, jadi keahlian itu penting. Setelah memang kita punya, kita butuh apa? Kalau saya sekarang ini, butuh ini, saya harus seperti ini dilakukan. Jadi usaha itu jangan terlalu banyak rapat, jangan terlalu buat tinggi-tinggi, mulai saja. Itu yang penting kan itu. Tapi yang jelas itu karena amanah. Usaha itu kan ibadah Kang, bukan sholat saja. Usaha itu bisa menghidupi anak istri, bisa menghidupi orang lain kan ibadah. Dan jangan sekali-kali untuk kepentingan pribadi. Kalau sudah usaha untuk kepentingan pribadi, biasanya itu kan malah habis modal. Kalau saya kan mana untuk dapur, mana untuk ini kan beda Kang, mana untuk beli tarasi. Dipisahkan. Dipisah. Nggak boleh keluarga itu ikut campur kepada apa yang saya lakukan di usaha. Usaha pun nggak boleh ikut campur kepada keluarga. Maksud keluarga ini istri atau pasangan hidup?
pasangan hidup, anak, keluarga, kakak semua juga nggak boleh. Gitu. Harus Termasuk keluarga besar. Keluarga ini besar, ya. kita bagi. Seperti kan saya melakukan 80 orang tuh dari kampung, Kang. Ada yang tukang cilok, tukang guru, tukang rektor, tukang ini kan saya pedayakan mereka, tukang bangunan, segala macam gitu. Nah, jadi intinya itu kepada teman-teman pengusaha muda, lakukan saja. Kalau menurut saya, tidak usah kita berpikir bahwa harus modal ini. Saya kan nggak punya modal. Kalau orang nanya seperti Akang nanya, kumaha asal mimiti dah bingung nerangkeun anak. Di mana mimitina? Nya kitu weder. Kancak orang lain seperti cek indung nama. Nah, cenah medit kumaha da kan kumaha nerangkeun anak. Dah balen benar gitu Bu, medit Bu. Enggak, ya Bu ya. Jadi mungkin apa sih berani memulai, mental kuat gitu kan. Terus jujur, percayaan itu mungkin modal-modalnya untuk awal itu. Seorang pengusaha itu kan harus tangguh. Kuat, harus kuat. Kuat di dalam mental, jangan punungan, belikan. Kemudian jangan terlalu ingin seperti orang lain. Jangan biasa cepat aja. putus asa. Jangan ya, cepat Pak putus Salia. asa, ngapain? Harus mau menjalani proses. Nah, itu. mungkin Saya kan menjalani proses, Kang. Nggak memikirkan hasil nanti ke depannya seperti apa. Nah, itu. Proses aja dulu dijalani. Udah gede ambek dehnya. Wah, gede amat ayah ini. Disiplinnya ketat. Disiplin harus disiplin itu yang penting itu. Waktu disiplin. Disiplin. Saya kepada semua yang ada di sini itu, ya itulah yang saya lakukan gitu. Makanya kalau ditanya bagaimana memulainya, ampun Kang, nggak tahu memulai. Saya jalani saja. Menjalani proses. Saya jalani proses saja gitu kan. Nggak pernah dipikir bahwa pesannya harus gini, enggak Kang. Saya nggak mampu untuk menerangkannya. Tapi yang saya lakukan adalah seperti itu. Lakukan saja kita tuh. Sekarang mau bikin apa, lakukan aja deh. Berani menjalani proses. Kuncinya berani menjalani proses. Kadang-kala orang itu kan tidak mau menjalani, tapi ingin segera. Itu kan orang ngimpi itu. Instan. Karena ada tangga-tangga kan, rumah tangga. Untuk menuju ke situ kan, di sini aja menuju ke air kan jalan dulu kan. Bisa ngarongkang dia, bisa ke mana kan begitu. Tidak mungkin air itu datang dengan sendiri, itu kan kita juga takut kok cai ada ya non lompang sorangan gitu. Nah, ini maksud saya jembatan-jembatan ini, jalan-jalan ini adalah, dan satu hal saya sering kepada teman-teman, kalau 5 ditambah 5 seberapa? 10. Saya kan bisa menjawab 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah, yang penting 10. 10 juga. 1 tambah 1 sama 1 juga 10. Atau saya 20 dikurangi 10 juga. Artinya 0 dulu, minus dulu. Kan saya hidup dari minus. Baru 0, setelah 0 baru plus. Titik 0. Nah, titik Ya titik 0 kan itu. Iya. Titik 0 itu kan bisa minus, bisa plus. Kalau saya begitu kan. Kalau Jadi orang sesuai dengan tema kita titik 0. iya kan, saya itu untuk jadi 0 juga berat Kang. Kan saya dari minus dulu. Oh, dari minus ini. Dari minus bukan dari 0. Ini lebih hebat ini. Lebih hebat lagi. Kalau 0 kan enak. Kalau saya minus masuk ke 0 itu proses untuk nambah 1/4. Setengah itu kan kadang-kadang balik lagi ke 1/4. Kadang balik lagi ke minus lagi. Kita harus sabar, harus kuat. Karena prinsip saya, kalau rugi cuma 1 kali bukan pengusaha. Tapi kalau rugi berkali-kali tidak hati-hati. Tapi kalau rugi sampai 10 kali, ya itulah seorang pengusaha yang itu kuat. Berbagai rintangan, berbagai itu. Itu semua proses itu sudah dilalui oleh Kang Sali. Sudah melang melintang nih. Kang Sali. Udah. Terima kasih obrolannya kita hari ini. Sama-sama. Banyak sekali ilmu yang bisa yang bermanfaat untuk kami tentunya. Dan nanti akan kami bagikan juga ke orang-orang yang lain yang membutuhkan ilmu Kang Sali. Amin. Semoga ilmu ini semakin banyak manfaatnya dan menjadi amal ibadahnya Kang Sali dan Ibu. Amin. Kang Sali, kami pamit ya Kang Sali ya. Mangga nuhun. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Kang Sali. Assalamualaikum Ibu. Salam. Saya suka ditutup pantun. Saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi samudaya kelepatan. Cakep. Oke, semuanya. Terima kasih.